ini firman Tuhan atau bukan? Pesan dari sang sumber. Ya, pesan ini firman atau bukan? Ya kalau bisa firman bisa lah. Ya ketawa dulu Datuk. Kamu khas sekali kalau Datuk ketawa nih. Lanjut. Sekarang narasimu apa? Setelah firman itu diantar oleh Gabriel kepada Maria, nggak ada kayak pakai ini kayak titipan kilat, nggak ada. Ini pesan disampaikan, kan saya sampaikan tadi. Ketika malaikat sampai ke rumah beliau kan ya, jangan terkejut, kan gitu sampaikan. Bukan di situ poinnya. Maria gimana? Menerima firman. Apa itu? Loh, kan Gabriel menyampaikan firman. Iya. Dia 31. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung. Udah. Nah, itu firman. Disampaikan kata-kata itu. Iya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah Elohim? Tidak. Nah, berarti yang menjadi daging Elohim atau bukan? Tidak. Bukan. Roh. Kan disebutkan. Berarti yang kamu kandung Yesus, roh dari Allah. Dengar dulu. Nanti akan lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti Yesus. Dan memang manusia. Berarti Yesus bukan Elohim. Bukan. Kan saya bilang bukan. Apalagi? Memang itu bang. Generasi. Itu di Alkitab. Ketika kisah posisi. Berarti di bumi posisi, ya, masih kisah mau lahirin ya. Berarti posisi Yesus. Berarti posisi Yesus ketika dengan di bumi, matahari sama atau tidak? Tidak. Loh, matahari kan dia bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah matahari kan jadi. Apakah Yesus berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah kau jadilah Yesus. Matahari tidak. Elohim atau bukan? Bukan, itu hasil berasal ciptaannya. Dari firman atau bukan? Hasil firmannya. Iya, hasil firman sama seperti Yesus. Beda. Loh, kok beda? Dengar loh, Bang. Beda. Gini. Tuhan berfirman, Maria hamil, lahirkan anak. Tidak ada bernama Yesus. Hasilnya enggak kata-kata. Tidak ada berkata-kata firman. Berfirman tak ada, Bro. Di mana ayat berapa? Cakupan daripada pesan. Gini loh. Keinginan Tuhan agar Maria hamil membuahkan hasil nggak? Malu kita Bang Zuma hampir 3 kilo menonton. Anda tidak memberikan data ke saya. Anda bilang Allah berfirman ke Maria, di mana tulisannya? Aku kan udah buktikan semua. Jadi tadi yang disampaikan gimana? Jadi tadi yang disampaikan Maria bukan firman, yang disampaikan Gabriel bukan firman. Tahu nggak historinya sampaikan saya ke Anda tadi? Namanya Allah sang sumber nggak mungkin kedua disuruh. Utusannya namanya malaikat Gabriel. Resmi loh tuh. Gabriel disuruh. Iya, itu firman atau bukan? Ke Galilea. Enggak, disuruh aja. Itu firman atau bukan? Nanti ngomong itu begini ya, kita aja udah. Apa disebutkan? Itu firman atau bukan? Sesungguhnya itu firman atau mengandung. Itulah disampaikan udah itu pesan. Enggak lah Bang, enggak. Silakan. Kamu udah habis akal untuk Iya, saya habis akal untuk mengobati Anda. Iya. Bisa ada pemain baru? Anda diam dulu. Anda sudah siap. kena aku siap. Ya. Oke, saudara si Hotang si Hotang. Cuma Bang. Kalau lu minjam duit nggak sama manusia? Yang pasti tidak minjam pisau cukur, Bang. Kalau kamu sumber kekayaan yang kayak gini diturunin aja Bang Kucang, kayak gini Bang Kucang. Ketika saya Muhammad Bang Kucang kayak gini, cuma orang sumber kekayaan bukan. Ya, nggak usah Bang Kucang, itu aja Bang Kucang, yang kayak gini. Jangan ini Bang, jangan menghina menista abangku. Bang Zuma, kita kan santai kita Bang. Iya. Tuhan mungkin kalau kita materi apa Abang tanyakan, ku jawab semampuku Bang. Kalau nggak bisa, saya kaos kakmat. Nanti ku tanya ke pendeta. Aku umat biasa Bang. Aku bukan ahli agama dulu. Itulah tadi. Saya senang loh kita bicara gini. Bahasan kita itu tadi nanti bicarakan kepada pendeta. Wakilkan saya di depan pendeta ya, Bang ya. Bang Pangeran Dennis, Kristen kah? Bang suaranya nggak ada. Kalau memang ada Kristen, bukan ya. Ada yang lain Kristen. Kalau nggak ada, kita aja bicara Bang. Kayaknya nggak ada Kristen salik sini. Oke. Teman-temanku semua ini. Entah tema lain lah, nggak apa-apa. Nggak usah kaku di situ. Ya minimal saya sambil belajar Bang. Ku catat kalau yang Abang bicarakan, ku catat kok.
Baik saudaraku. Jadi gini, Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan antara baik dan jahat, antara hak dan batil, dan segala objek-objek yang ada di atas muka bumi ini Kenapa aku diturunin kalian takut ya? dengan akal. Pak Rehat, abang langsung bertanya. Seharusnya kan sapa-sapa dulu. Ini siapa naikkan sini hal ini? Bang Rehat, Cuma Bang Kucang dijadikan saya Muhammad Bang Kucang. Jadikan saya Muhammad Bang Kucang. Bang Rehat, nanti aja dulu, minta aja dulu. Nanti saya take over ke Anda. Langsung bertanya nggak boleh. Kita kan masuk ke rumah orang. Seharusnya sopan lah. Lanjut, Bang. Ini tanda-tanda ini. Ya, jadi gini saudaraku, kayak kuyana. Jadi gini. Siap. Gini, senjata ampuh yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta ini itu adalah akal dan alat untuk berinteraksi dengan pencipta kita yang maha mengetahui. Pencipta kita menitipkan secerca pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan istilah akal. Ini tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuhan. Sehingga ketika manusia ini punya akal, berarti mereka memiliki cahaya pengetahuan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, ada kaidah di dalam surat Paulus di mana Paulus itu mematikan akal, membinasakan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 1:19 dia sendiri mengatakan bahwa kecerdasan orang-orang berfikir itu aku lenyapkan. Bahkan dia tega mengatakan pengetahuan Tuhan pun aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Saya ingin tahu dari saudara saya ini, kalau pemikiran manusia dibinasakan, ketinggian pengetahuan Tuhan itu kemudian ditawan atau dirubuhkan, kira-kira manusia tanpa akal itu apa namanya, Bang? Silakan. Jadi saya bilang terakhir itu ya, memang betul abangku, dibanding dengan ciptaan Allah Elohim itu hanya manusia yang diberi akal, sehingga kita punya interaksi makhluk sosial lah. Kalau di luar itu kan seperti hewan kan tidak makhluk sosial, sehingga mereka bisa kita lihat ada yang kanibal lah ya. Jadi kan bukan saling mengasihi. Betul abang, saya dengan Anda sepakat ya. Dan kita disitulah kita lihat ada sifat baik dan jahat itu. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri ya. Dimana justru karena ada di kami ya, dengan istrinya tergoda ya, tergoda dengan larangan itu, pohon larangan itu ya diambil, dikasih suaminya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Artinya mereka dikeluarkan dari Taman Eden yang kita sebut itu serba ada semua. Otomatis dengan jatuh ya udah tahu dia telanjang dan harus kerja, kutukan kepada perempuan, harus sakit melahirkan. Ini salah satunya. Abang hubungkan dengan yang 1 Korintus 1 ayat 19 ya Bang ya. Ya tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini siapa punya itu, ada suara noise. Aduh, suara siapa itu? Siapa yang mute ya? Host dimatikan dulu, host. Apanya? Di-mute dulu. Agak susah nih. Jadi Anda jangan melewatkan 1 Korintus 8 langsung 19 ya. Di Anda ini kena ini Bang di yang 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Merasakan siapalah yang tidak mengakui ada salib itu kena dia. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi artinya di ayat 19 yang Anda sebutkan itu adalah memvalidasi ayat 18 bahwasanya Yesus itu memang disalib, bukan diserupakan. Makanya masuk ke yang Anda dalil tadi, karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Artinya itulah pesan Allah itu Yesus ya. Ini disampaikan ketika
Paulus berkhotbah berdakwah di Korintus. Tolong saya sampaikan teman-teman bahwasanya inti dari kehadiran Yesus ya hanya 4 gospel Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya di luar itu 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga muncul namanya Paulus yang aslinya Saulus bertobat. Jadi semua yang disampaikan dia itu kan hasil juga ya dari bantuan Roh, baru dia narasi daripada para nabi, baru jumpai dia, baru oh begitu rupanya betul juga selama ini aku menantang ajaran Yesus begini adanya, jadi berubah. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kelewat Bang, tolong disanggah lagi, lanjut. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda membahas 18-nya, titiknya itu ada di 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat menjadi bodoh, abangku. Jadi yang bodoh di sini adalah Kristen. Karena Kristen ini adalah mengaku mereka berhikmat. Coba baca 18-nya ini dengan pola yang terbalik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, kita uji nih, kebodohan itu kan tataran manusia. Ketika kita mengatakan tentang penyaliban dan identik dengan kebodohan, itu kebodohan ini terletak di mana? Contoh, ini kita langsung uji kelayakan. Di dalam pengetahuan orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, yang disalib adalah manusia. Yang disalib pelaku dosa, yang disalib penerima suap, yang disalib orang yang dikutuk oleh Elohim. Kita uji kelayakan. Menurut saudara Koyara, apakah yang disalib dalam konsep kekristenan itu orang bersalah atau orang berdosa yang bernama Yesus ini? Orang bersalah, orang dikutuk atau tidak? Silakan. Baik ya. Jadi Anda masih berkutat di 1 Korintus itu ya, sampaikan ya. Ini ya, supaya kita tahu siapa yang bodoh di sini. Ya, dengar, saya kasih clue-nya ya. Ini adalah dakwah dia. Kalau Yesus sudah nggak ada ya, udah di sorga ya. Jadi Anda mengait-ngaitkan dengan ada subta di salib ini. Yang disalibkan manusia, betul. Yesus manusia. Pelaku dosa sesuai hukum Taurat membunuh tidak masuk. Karena Yesus tidak bersalah, harus cuci tangan. Penerima suap bukan Yesus ya, karena si Yudas Iskariot telah mati duluan karena bunuh diri, dia menyesal dia memberikan ini Yesus itu untuk dibantai. Jadi jelas di poin 1 kena Bang. Kenapa? Yesus manusia, posisi itu yang disalib bukan Tuhan tapi manusianya. Yesus itu yang disalib. Yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Dengar dulu. Anda kaitkan dengan Galatia 3:13. Sore itu saya Bang, Anda jangan ambil yang 13-nya. Baca dulu ayat 10 Bang. Apa disebutkan? Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu clue-nya. Saya mau tanya, di ayat 13, dengar dulu. Yesus. Itu kan hukum Taurat, mata ganti mata. Kalau Anda membunuh, sekarang siapa yang terkutuk? Yesus. Diam dulu, saya jelaskan dulu supaya di situ. Maka saya bilang Anda itu lucu. Masa terkutuk disamakan dengan menjadi kutuk? Bahasa KBB yang kalian ciptakan itu bacalah. Apa makna terkutuk dengan menjadi kutuk? Dia kan bukan terkutuk. Bacalah. Kalau kutuk itu menjadi dosa. Kutuk. Kutuk itu dosa. Berarti Yesus menjadi dosa gitu. Anda memframing di Galatia 3:13 terkutuk. Saya nggak bahas itu. Saya yang tidak. Saya nggak bahas di sini. Saya nggak bahas itu. Anda bilang. Ya, kan Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca dua-duanya. Siapa itu penjahat, Bro? Aduh. Inilah. Berarti Yesus penjahat. Dengar. Justru itu nggak masuk nomi dominasi. Inilah yang dimaksud kebodohan. Dan kebodohan itu ada sama Anda. Nih, Anda ambil Ulangan 23, baca dua-duanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di dalam salib ya. Apakah Yesus Isa itu berbuat pembunuhan?
Kenapa dia harus masuk ke hukum Taurat, dia dianggap jadi hukum apa terkutuk? Itulah nyanyian siapa waktu berdakwah. Apa Paulus ini? di Galatia menyebutkan Yesus Apa ini, Bang? terkutuk. Artinya bukan terkutuk, tapi baca di di Galatia Yang 3:13 disalib. itu. Dengar dulu. Kamu Yang jangan disalib. yang disalib Yesus, dia menerima Yang kutuk, Bang. disalib ini dalam kaidah Iya. hukum salib, Iya. yang disalib ini Pembunuhan. orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, pembunuh. Baca di Ulangan 21 ayat 22. Itu yang dibilang Yang Elohim itu. disalib adalah orang Ya. yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, di Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa dengan sepadan hukum mati loh, Bro. Saya mau tanya, apakah Yesus membunuh? Tidak. Ya udah. Apakah dia Berarti kena yang suap? disalib, berarti yang disalib siapa? Yesus, tapi judulnya bukan terkutuk, tapi menerimaku. Jangan ketawa dulu. Kan kalau diskusi kalau diskusi itu ngejek Ini namanya. bukan ini yang saya bahas 1 Korintus 1:18 untuk membuktikan yang bodoh itu ente. Loh, justru ente yang bodoh. Oke, Masa? baik. Udah jelas oke. kok kalian Saya nggak yang mengaku bodoh berarti. salib. Oke, saya yang Kalian bodoh yang ya. bodoh. Oke, Ya, berarti saya yang bodoh. ya. Oke. Ya, Tunggu, sebentar ya. saya bertanya dulu, saya 1 bertanya. Korintus 8. Sudah. Ya. 1 Ayat Korintus 18. 1:18 Baca dulu, Bang. berarti yang bodoh ini 18 saya. itu. Umat Islam. Oke, Bodoh. umat Islam. Baik. Diam abangku, diam. Ya. Saya lanjut ke data nomor 25-nya. Ya. Sebab yang bodoh dari Elohim Allah, lebih ya, besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah Betul. dari Elohim lebih Allah. kuat daripada manusia. Iya. Siapa yang bodoh tadi, Bang? Ya kalian. Berarti kami lebih besar hikmatnya. Ya terserah kalian lah. Artinya di sini, clue-nya di sini, dengar lo Bang. Jangan loncat-loncat. Gini, di ayat 14 itu pemberitaan tentang benar-benar Yesus disalib. Kalian nggak percaya kan? Enggak. Enggak, tunggu dulu. Saya masih kasih Kan gitu, penawaran dengar. hadiah Dengar. ini. Sebab Saya kasih- pemberitaan tentang salib itu, Bro, memang ada iya. kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga Oke. binasa kalian. Oke, Tetapi baik. bagi yang percaya selamatkan. Terus akan data kekuasaan nomor Allah. 25-nya binasa atau gimana ini? Jadi ini nggak usah terlalu substantif ini, Bang. Ini kan punya Paulus ya. Ini Jadi dakwah, Bro. binasa kami gitu. Padahal dikatakan dengar. sebab yang bodoh, kata Anda, sebab yang Islam dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah, dan dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa lah, kalian nggak apa-apa lah. Kalian itu lebih besar. Diputer-puter. Substansinya apa, Bang? Jangan kita bahas narasi kita orang. Gimana apa? saya ulang Dakwah lagi, orang. saya ulang lagi. Dakwah loh ini, dakwah. Lanjut. Yang bodoh karena salib ini kami Islam atau kalian? Islam, kadang tidak mengakui Berarti ada penyalipan. yang besar hikmatnya dari Elohim siapa? Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin. Itu Masuk kan ke hebat, kan? data Iya, masuk kan ke data bagus, kan? nomor 19. Masuk ke data Siap. ke-19. Ya. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Berarti kami yang dibinasakan lagi nih. Lanjut. Ya kan? Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Berarti kebesaran hikmat yang ada pada kami itu dilenyapkan nih, betul? Iya, kalau di kalimat itu betul. Tapi gini, Bang, tolong Iya. sebentar. Lalu Ini sekarang hanya dengar dulu. Ini nggak substantif karena ini bukan Injil, Bang. Ini kita Paulus ini. Ngapain Ini dilarikan ke sana? Iya, Ini karena bukan Paulus firman, mengajarkan bahwa kecerdasan orang yang berpikir, kemudian dikatakan bahwa kemampuan berpikir cerdas manusia aku lenyapkan. Di mana tertulis kok lenyapkan kecerdasan arif orang-orang bijak kok? Nomor 19-nya itu loh. Dia ada menyampaikan itu. Coba lihat paralel di ada Yesaya 29:14. Salah Bukan kayak kutip abangku. Oke Coba lah, Anda nggak apa-apa. baca. Silakan Iya, Yesaya Bang. 29:14. Beda Silakan. memang, beda memang kalimatnya beda. Makanya. Masalah generasi. Masalah. Ya nggak apa-apa gini Bang, artinya kan kita belajar ya. Artinya Abang kan memberikan ke Allahu saya Akbar. senang sekali ya. Jadi Masya hal-hal ya Allah. nanti ku tanya nanti betul nih. Itu udah catat nih.
Iya, tak. Itulah Tanya gunanya. pendeta. Ada banyak narasi dari abang, ya tanyakan nanti. Gitu loh. Oke, Namanya oke, 1 oke. Korintus 1 ayat Saudara 19. Koyara, kita Siap. kasih ke saudara A ini. Alfa. Apa itu alfa itu? Itu ada alfa. AO. Apa itu alfa? Itu di bawah. Ya, Juma. Ayo bang, diskusi bang. Jangan emosi Oke, bang ya. silakan. Oke, aku mute ya. Iya. Saudaraku Alfa jangan emosi ya. Bukan emosi. Siapa yang emosi? Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus. Bagaimana kita membahas Al-Quranmu dulu? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal abangku. Kau Wal nggak mau bahas yatazakkara ulul albab. Nggak ada kebenaran dalam Al-Quranmu. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Iya, emangnya manusia nggak berakal? Anda nggak berakal lah bang. Tadi kan tadi bahas Kristen itu dimatikan. Aduh, kau cuma berarti kau bilang kau orang beriman, kau bilang sesama manusia nggak berakal. Loh, itu dalil abangku. 1 Korintus 1:19. Gimana ini? Juma, Ya, kau manusia apa bukan? saya manusia, makhluk yang berakal. Makanya Manusia saya itu Islam. diciptakan dengan berakal tak? Tapi Paulus memantikan akal pengikutnya, bang. Makanya kalian secara itu logika menyembah lalu makhluk berpikir. yang keluar dari kubur, Manusia itu abangku. diciptakan mempunyai akal pikiran. Betul, betul. Tapi ada si jahat yang mematikan akal. Dialah Paulus. Baca 1 Korintus 1:19 tadi. Makanya kalian dalam hal agama tidak menggunakan akal. Tapi dalam hal Itulah duniawi kalian menggunakan ini. akal. Kalau membahas Alkitab, woi. Tapi ketika Al-Qurannya dibahas, Bukan tidak bisa saya kalau anak-anak Islam bertanya Quran saya jawab. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa saya menjawab. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. kau itu tahunya hanya bahas Al-Quran, Alkitab cuma. Iya, karena ketika Al-Quranmu dibahas, kau tidak mau terima. saya ingin menyadarkan saudara gitu loh. Menyadarkan apa? Kau yang mau kusadarkan dulu. Bagaimana Anda mau menyadarkan Karena saya kau pakai sedang dalam Al-Quran? kesesatan dalam mengikuti agamamu. Bagaimana Anda mau menyelamatkan saya dengan Al-Quran? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, sementara Anda tidak berakal. Karena engkau sedang dalam kesesatan Juma. Saudaraku, yang sesat itu yang akalnya mati. Juma, kau Iya. kau tidak menyadari kau sedang dalam keadaan kesesatan Juma. Yang sesat itu abang yang akalnya mati. Sekarang saya Itulah tanya, kau, akalmu udah mati, mari Juma. kita buktikan. Yang keluar dari rahim Maria itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Juma, Nah, itu kan. Allahmu melihara setan enggak? Nah, Juma? itu Allahmu cuman melihara bisa setan enggak, Juma? mengolok-ngolok. Kenapa? Karena Allahmu Anda nggak melihara setan berakal. enggak, Juma? Abangku, maaf nih ya, Bang. Sekali lagi saya Allahmu tanya. melihara setan enggak? Juma? Yang keluar dari rahim Maria pencipta atau ciptaan? Ayo, Bang. Uji dulu. Kalau bahas Quran diuji dulu. Nah, Berakal itu apa tidak? kau kalau udah dibahas Al-Quranmu kau mute. Saudaraku, itulah kayak gitulah kelebihan. Al-Quran itu wal Kayak gitu kalian itu. yatazakkara ulul albab. Juma, Al-Quran Allah di itu dalam pelajaran Al-Quran. bagi Allah orang yang memelihara setan berakal. Jadi Allah kalau ada memelihara orang setan tidak enggak? Aku berakal membahas Al-Quran, sama seperti saya sedang berbicara dengan kambing dan mengajak kambing Kau jawab jujur, membahas Juma. kemudian Allahmu memelihara setan abjad-abjad. enggak? Itu nggak bisa, Bang. Abangku, lembutkan hatimu. Wah, Mari begitu. kita bahas. Seperti itulah uculim-uculim ini. Apakah Yesus Ketika yang membahas dilahirkan Alkitab, Maria sungguh luar ini, biasa. yang Kita keluar dukung dari memang. rahim Maria Tapi ini, ketika pencipta atau ciptaan? Anda lolos di sini dulu, baru membahas Al-Quran. Tidak bisa. Juma, kenapa kalian kayak gitu Juma? Loh, Kenapa? apakah selain akal mati, kuping Anda juga sudah nggak berfungsi? Kan udah aku bilang, Al-Quran diwahyukan untuk orang berakal. Ya Allah, enggak. Malu membahas Al-Quran. Kupingnya juga gangguan, akal Oke. sudah Kau enggak berfungsi. tidak pede membahas Kuping Al-Quranmu. juga, Kau malu bahas nggak Al-Quranmu, bisa oke. gitu loh. Kuping rusak, akal rusak. Kan udah aku bilang, kita uji kelayakan dulu. Yang bisa membahas Quran itu yang berakal.
Nah, bukti untuk Bang tadi bilang Bang Zuma itu Bang, biarkan beliau bernarasi dulu kan, catat baru bantah. Nanti gini-gini kita diajak di bawah. Bukan, Lanjut. kalau Juma ini hanya bernarasi aja taunya. Ya, nggak Dia hanya apa-apa. bernarasi dalam tentang Alkitab aja taunya. Betul. Ketika dibahas Ya Al-Quran, Allah ya Kita Karim. dengan kita nggak usah. Saudara, Al-Quran itu syarat memahaminya akal. Bible ada nggak syaratnya tanya kemudian dulu harus Juma, berakal? kau akui enggak Allah memelihara setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta beserta apa yang ada di nggak setuju dengan dalamnya. pendapat Anda gitu, nggak boleh. Teman-teman Itu. kita ini lagi. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk iblis. Iblis yang mengutus dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ya, kau Ta'ala. kap jujur Juma. Manusia Kau Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh langit bumi dan isinya semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah, termasuk iblis. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kami bukan tidak mau membahas Al-Quran, enggak. Coba lihat masjid, di mana-mana masjid berbunyi pakai toa menyampaikan Quran. Televisi-televisi itu menyiarkan siaran-siaran Al-Quran. Kalau kami malu membahas Al-Quran, tidak ada toa di masjid dan tidak ada stasiun TV membahas tentang Al-Quran. Bukan itu, masalahnya Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi untuk mendaftar menjadi siswa dalam mengkaji Quran harus berakal dulu. Kalau kami menyampaikan Al-Quran, pasti akan jadi olok-olokan saja. Kalian akan mengolok-olok. Akan mengolok-olok Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk menelaah. Apa itu akal? Nah, apa buktinya kalian mati akal? Sekedar untuk menjawab saja, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan, kalian seperti besi yang berkarat. Tidak langsung mengkilap, menjawab. Cling! Ciptaan. Cling! Pencipta. Kalian harus seperti orang sesat, bingung, cari dulu. Gimana ya? Cara jawabnya gimana ya? Itulah bukti bahwa akal sedang dikebiri oleh iblis. Nah, syarat memahami Al-Quran harus berakal, tidak bisa tidak. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, sama halnya saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang gila, karena tidak akan masuk. Kalaupun dia respon, pasti responnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa? Kemampuan sebagai Kristen. Yang anak manusia pun dituhankan. Yang makhluk yang keluar dari kubur pun dituhankan. Yang datang kepada orang-orang yang mereka tidak kenal pun dituhankan. Bagaimana mau masuk ke Islam? Belum ada alat untuk menampung ilmu Islam, belum ada. Nabi Muhammad itu butuh kematangan. Baru datang Al-Quran kepadanya. Itu pun berangsur-angsur. Kalian menerima Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu langsung satu kitab. Bagaimana nggak pecah kepala? Ditambah tidak berakal, makin hancur. Maka pelan-pelan lembutkan hati. Lembutkan hati. Adakah kebenaran di dalam Al-Quran ini? Dengan cara apa melembutkan hati? Gunakan, lepaskan doktrin dulu. Lepaskan doktrin, lepaskan dogma. Akui dulu bahwa mustahile pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi makhluk, dibunuh makhluk, lalu menjadi Tuhan. Mustahile. Kalau Anda sudah pada poin itu, mari bahas Quran. Tapi kalau masih ke gereja, masih menyembah Kristus, habis itu bertanya Al-Quran dengan cakupannya untuk bantah-bantahan, itu habiskan waktu saja. Diturunin kawanku. Entah kemana dia pergi. Mending dia. David, Kristen bukan nih? Kristen dia, tapi Saudara tak bisa. David, Silakan Bang David. Kristen Bang Lord kayaknya. Ya betul, ya Lord Oreo. Silakan Bukan Bang dia. Lord naik ke atas. Ganti Bukan ya? kita. Lord Bukan, apa? Sin. Islam, Kristen. kalau nggak salah senior kita ini. Senior Lord itu ya? dia. Bukan dia. Siapa? Lanjut Bang Zuma. Oh, Bang David Oh apa? iya, sorry. Bang Iya, David. betul. Dia bukan anu dia, bukan Siap, Kristen. siap. Beliau Bang senior David saya. ya gimana? Bang David, piye kabare?
Lari Oh, dia. hilang dia. Lari dia. Oke, tanya lagi Bang. Kita diskusi lah sambil ngabuburit lah ini. Ngabuburit. Ini di Madel Kaltara ini siapa ini ya? Kristen atau bukan nih? Minta naik terus tapi tidak ngomong. Coba, halo bro. Muslim. Muslim itu. Ayo, Oke. ayo, dipilih. sahabat Mau tanya yang apa? lain. Ada yang mau disampaikan bang? Karena kayaknya yang Muslim sudah banyak, jadi kita mau kasih naik dulu kawan-kawan Kristennya khusus yang bisa diskusi aja gitu. Ya silakan Ada yang teman-teman disampaikan? Muslim ada mau tanya ke saya, semampuku jawab. Tadi poin dari Bang Zuma udah saya pegang, nanti kalau pas besok ke gereja aku tanya. Baik. Teman-teman Muslim silakan diambil alih. Ya, silakan. Kebetulan di sini Muasar diskusi dengan Makasih. saudara Kuyara. Ternyata Kuyara. beliau ini orang baik, masya Allah. Lanjut teman-teman. Makasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Lanjut. Silakan teman-temanku Muslim yang lagi puasa sambil ngabuburit. Gak terasa loh kita 1 jam lewat, bisa Aku lewat mau tuh. bertanya pertama kepada Kuira. Waduh. Aduh, datang. Bang. Silakan Abang. Oke, saya kan mantan Kristen ya. Siap. Saya bingung sampai saat ini. Kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya, saya bertanya begini ya, simpel aja ya. Pertanyaan receh. Apanya sih yang Tuhan dari Yesus sehingga dituhankan? Silakan. Udah, saya jawab. Baik. Pertanyaan Abang Otak Waras mantap ya. Hai dengar semua teman-teman di bawah 3,5 kilo. Tak ada dalil atau pengajaran Yesus di kitab ya dari Kejadian Wahyu menyebutkan aku sembah, akulah Yesus Tuhan sembahlah aku. Tidak ada. Perkara menuhankan beda. Menuhankan artinya patuh, tunduk padanya dan mengikuti ajarannya. Kristen itu asal kata Kristonos, artinya pengikut ajaran Isa, Yesua, Yesus. Kami wajib tunduk padanya. Apa yang disebut dia tentang kasih itu hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, artinya harus vertikal, jangan hanya vertikal doang, ke atas doang. Oke, stop. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri, horizontal ya kepada fakir miskin, ya anak yatim, artinya horizontal itu kiasan daripada palang salib, palang merah. Lanjut. Kira Anda di depan saya yang berbohong. Kalaupun Anda memang agak beda dengan lainnya, tetapi yang saya ketahui dan yang pernah saya imani, Kristen itu penyembah Yesus. Bahkan ada denom yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Jadi Anda jangan berkias-kias di sini. Itu Baik, penyembah Yesus. baik. Anggap dia Makasih. pencipta. Ya, Makasih. Kalau Anda mantan Kristen, kamu menyembah Yesus, kau sujud menggunakan apa? Kamu apakah ada ritual menyembah? Jangan kamu berputar di sini, mentang-mentang kamu bukan Kristen lagi. Kristen itu hanya 3 poin di gereja, paham tidak? Itu adalah kebaktian, bukan ritual penyembahan. 1, sampai di gereja kita bernyanyi memuji namanya, ya. Baru kedua, berdoa kepada Sang Sumber, Allah Bapa, ya. Nggak usah pakai Tuhan, nggak apa-apa lah. Kristen berdoa kepada Allah Bapa yang Jangan kami pakai Allah kenal Bapa, melalui Elohim nama Bapa. Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Jadi karena ada Yesus itu, makanya kita kenal Allah itu. Kalau nggak ada, nggak kenal. Kalian pun nggak kenal Allah kalian ada di mana. Dibilang di Ars kan nggak ada juga barangnya kan. Dengan Bentuknya pakai pun Allah Bapa, beda-beda. Baru dengar dulu, aku kan udah sama dia atau Jangan Waras. pakai Allah Bapa, pakai Elohim, pakai Theos. Oh, Elohim Pakai Theos. boleh. Belum dirubah, Bang. Theos. Bang Aldo belum merubah dia. Jadi saya pegang ini Alkitab loh, Bro. Di sini baru ada tulisan Theos, belum ada Kurios belum. Jadi Theos. artinya kita dalilnya yang Ya, kita Theos pegang. Itu nggak boleh mendahului percetakan ya. Mudah-mudahan secepatnya diganti tuh barang itu. Masa nyembah Allah di gereja punya orang punya kan malu-maluin namanya. Gantilah kan gitu. Jadi kita menyembah Allah itu sang sumber, Elohim itu sang sumber yang kita kenal melalui Yesua, anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16 ya. Dan setelah dia pergi naik ke surga hari ke-50 datang Pentakosta, artinya roh penghibur yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Baptislah seluruh bangsa Indonesia termasuk Bang Datuk seluruh Indonesia. Jadi sekarang Yesus itu anak Marianya nggak ada lagi. Kemana anak Maria? Gimana? Kan katanya Yesus sudah kembali kepada Bapa, menyatu Pemilihan. kepada Bapa. Ya. Ya, sekarang anak Marianya kemana?
Ikan udah kembali kepada pemilik firman, bukan manusia yang kembali, bro. jadi- roh. Bro, belum tuntas itu. Dia mau berkelit tuh. Ya. Oh, silakan. Jadi- nanti jadi Bang di- Datuk. Nanti Anda selayanin. Penting Bang War selesai dulu, Iya. final dulu. Jadi dia coba berkelit situ. Kristen itu konsep Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, dan tiga-tiga dikatakan Tuhan. Ada Tuhan besar, Tuhan sedang, dan Tuhan kecil. Jadi Anda jangan coba berkelit depan saya. Bahkan ini di bawah saya nih, Petra ini menganggap Yesus itu adalah Bapa sendiri. Betul Petra? Ya, Nah, jadi kira saya ini mantan Kristen. Jadi den Kristen cukup banyak. Jadi kamu jangan mencoba berkelit depan Kalau saya. Karena saya Anda tahu. dengar dulu. Kalau ada tulisan narasi sebutan di luar Allah ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Di luar itu jadi ada Tuhan Roh Kudus, ku kasih kau 10 juta hari ini, ku transfer. Di mana tulisan Alkitab Tuhan Roh Kudus? Di mana? Oke. Kau mantan Kristen kok lucu banget nih. Itu kau Bukan. ngejelekin kitab sendiri. Ya, bukan begitu, Bro. Di mana ada Tuhan Roh Kudus, di luar ada gelar kepada Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Allah itu itu kau sumber. menganggap apa Kalau Tuhan Yesus itu Lord, kalau ke Roh Kudus kayak mana Tuhan? Emang bisa kau lihat? Lanjut. Jangan lari dari ke kata-kata. Kayak kok terminologi kata. itu tak ada Bang. Dia kok dibilang Tritunggal. Mana ada Tritunggal di Alkitab? Itu di luar itu. Kita bicara 1 tentang Yohanes 5 Alkitab. nomor 7. 1 Yohanes Gimana? 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 Matius. nomor 7. Satu apa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Saya baca ya. Aduh. 1 Yohanes. Ini Petra nih menganggap Yesus Bapak itu sendiri loh. Mana Nanti kalian? kita gini loh. Nanti bukan kan saya hargai Pilih dulu pendapatnya. kalian. 1 Yohanes 5:7 ya. 5:7. Ini Bang saya bacakan ya, Bang Datui. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung ya, di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Di mana ada tulisan Tritunggal, Bang? 1 itu Tritunggal, 3-nya 1. Loh, yang saya tanyakan Tritunggalnya. Kamu jangan pelintir-pelintir kitabku. Kan udah saya sampaikan tadi, ada tertulis, jangankan di situ. Ketika Yesus bangkit, Iya, diberi kuasa di Tritunggal langit itu di kan sorga, konsep- apa disebutkan konsep di yang Matius kayak- dengar dulu. 28:19. Dengar dulu, Kira. Mirip Konsep tuh, Bang. Tritunggal itu kan dengar dulu, Kira. Jangan terlepas saja dulu. Kita gantian. Tritunggal itulah sebuah konsep dasar daripada keyakinan Kristen. Bahkan di dalam sejarahnya, seorang yang tidak mengakui Tritunggal itu, menurut Katolik itu harus dibunuh. Namanya Holocaust. Inkuisisi. Inkuisisi namanya. Katolik, barang siapa yang tidak mengakui ketritunggalan Tuhan Anda, menurut Katolik sebelum adanya Protestan, itu harus dibun-bun. Kenapa? Karena itu namanya bidat. Namanya bidat. Anda boleh lihat di dalam inkuisisi, bagaimana orang-orang yang tidak mengakui Tritunggal itu disalib dengan cara terbalik, dipenggal. Itu konsep yang kalian ajarin. Nah, konsep Tritunggal ini menjadi dasar daripada kalian. Bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan ini nggak bisa disembunyikan, Kuera. Kami sudah tahu. Baca sejarah inkuisisi bagaimana yang orang yang menolak Tritunggal itu. Dibun-bun nggak mereka? Dibun-bun. Jadi kalian, nah sekarang Yesus Anda katakan setelah naik ke bumi, ke langit, menyatu dengan Bapa. Terus anak Marianya kemana? Padahal dalam Matius 24 nomor 31 bahwa anak manusia akan turun ke bumi. Emang berpisah lagi dia? Berpisah lagi dia dengan Bapa? Matius 24 nomor 31 32. Benar nggak? Anda katakan dia sekarang ini sudah nyatu dengan Bapa. Sementara dalam Matius 24 nomor 31, 32, anak manusia akan turun
Bukan bagian Bapa yang turun. Silakan Koira. Terus masalahnya di mana? Di mana masalahnya? Kan tadi Anda bernarasi kata Tritunggal itu. Saya kasih kamu 10 juta kalau memang kamu bisa buktikan kata Tritunggal itu ada di Alkitab. Saya tantang. Ketiganya adalah satu. Ada tiga yang mesti bersaksian. Jangan bawa kemari. Saya udah sampaikan tadi. Kami menyembah Tiga, Allah Bapa satu. yang kami Dengar. di dalam Tiga. nama Allah Bapa dan Putra Roh Kudus. Tiga, apa tiga itu? Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga. Satunggalnya, kan Bibel yang bilang. Kok makanya saya bilang ini konsep berdasar bagi kalian. Anda baca sejarah Tritunggal itu apa? Tritunggal itu sejarahnya. Bagaimana orang yang tidak mengakui Tritunggal, orang JO yang dibun-bun, diinkuisisi. Anda nggak baca sejarah? Nggak baca sejarah Anda? Bagaimana Tritunggal itu dia Dengar kita diskusi literasinya Alkitab sama Al-Quran, bro. Jangan bawa hadis ketiganya di sini. adalah satu. Apalagi sejarah. Iya. Dengar dulu. Udah baca. Ada tiga yang bersaksian tiga. Iya. Terus mana Tritunggalnya? Nah, jadi satu. Mana Tritunggalnya? Tiga. Oh, enak aja loh. Tiga. Kan tiga. Kan aja katanya. Ini aja katanya. Tiga. Jadi satu. Tritunggal. Betul benar. Itu pemahaman di luar saya terima. Di Alkitab tak ada, bro. Dengar Trinitas Tritunggal itu makna dengar Tritunggal. Reinkarnasi tak ada, bro. Jangan bawa reinkarnasi. Tiga ini tiga tenak. Berarti Ya, kamu paham Tritunggal? Pahaman daripada kau. Oh, makasih. Bahkan sejarah Tritunggal saya tahu. Iya, aku bukan sejarawan. Oh iya. Aku Sejarah kan menjawab Tritunggal Anda itu yang Anda menjadikan pertanyakan Tritunggal di itu exhibitions. Jangan Di tanya tahun bahasa 500 dengan dulu. Saya yang membuat Tritunggal itu di tahun 1522. 1522. Iya, tak ada di Alkitab, bro. Ya. Makanya sejarahnya lihat. Makanya jangan lupakan sejarah. Jas merah. Tritunggal itu doktrin. Narasi yang diambil dari 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 9. Dan itu ya palsu. Nah sekarang doktrin yang kalian pakai itu kau pikir cuma sekarang aja. Tak ada Di zaman doktrin, Katolik dulu dengan lu. Itu doktrin, Bang. Mana doktrin? Doktrin itu kalau ajarannya itu tidak sesuai tapi kita ikutin. Contoh. Karena iya. Nanti takut nanti Ya. tersinggung kalau saya bilang. Iya. Ukuranmu Gimana? gini, Silakan. nanti marah. Ya sebenarnya tunjukkan. Gak apa-apa. Anda mau cari remis tapi nggak nyambung remis Anda. Bukan. Saya nggak kesana. Yesus saya itu dengar nggak dulu. kesana lah. Yesus ini Anda katakan dia sebagai Tuhan kembali kepada Bapa, menyatu dengan Bapa. Betul? Waduh, kok lari ke sana? Kita Yesus. Beda ke sekarang. Iya. Kan yang Anda bertanya Ya, Yesus sekarang ini bisa di Bible. Anda tadi katakan Yesus itu sudah berjatuh dengan Bapa, betul? Saya sampaikan tadi, Yesus ketika di bumi, dia manusia, dia dikaruniakan Allah ke dunia ini supaya memberitakan tentang keselamatan. Supaya kena dengan Nggak ada. Yohanes 14 ayat 6. Loh, enggak ada. Baca 14 ayat 6. Siapa yang berani ngomong gitu? Dia Mana ada? memberitakan konsep ketauhidan kepada Tak umatnya. ada Markus 12 ketauhidan. nomor 29. Denganlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Konsep keselamatan yang Yehova. Dengar dulu. Di luar itu saya kasih Yesus dalil turun ya. ke bumi. Dengar, ketauhidan kami bukan di Tuhan. Tuhan itu bukan tauhid. Dengar. Tauhid Ya, itu iya. Allah. Paham? Dengar ya. Masa pilihan Dengarlah Tuhan hai orang Allahnya Israel, Tuhan itu satu. Elohim. Tuhan itu satu, tahu itu. Dengar dulu. Elohim is one. Dengarlah hai orang Namanya Israel. Dengar dulu, God. diam dulu. Markus 12 nomor 29. Iya. Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan itu 3 atau 1. Paralelkan ke perjanjian lama. Yehova adalah God. Yang Itu saya maksudnya. tanya, yang diajarkan Yesus, Tuhan itu 1 atau 3?
Matius menyampaikan itu dalilnya Saya di paralelkan tanya, kau nggak mau kepada jawab kan? perjanjian lama. Markus 12 nomor Kalau 29, Anda Yohanes 7 mau nomor tahu dengar dulu, tentang jangan ketauhidan, jangan kemana-mana satu, ini. ya. Yohanes 17 ayat Jangan 3. kemana-mana, Koira. Betul. Yohanes 17 ayat 3 udah tahu. Saya tanya, konsep Iya, dengar. Tuhan yang diajarkan Yesus, Tidak ada pakai apakah konsep. nyambung dengan ajaran Kristen? Yesus tidak mengenal Tuhan, tahu? Ya Di mana Allah, Yesus ya pernah ngomong Rabbi. Tuhan? Makanya Matius bingung, kan? 8 Matius 11 nomor 25. Matius Itu 8 nomor 25. Yehova itu, bro. Yehova itu Tuhan apa enggak? Ini Sang kan bahasa sumber lah. Indonesia Bibelmu ini. Makanya Atau pusing kalian. kamu mau bermain mau bermain etimologi atau terminologi atau Bukan. makna ini? Itu ada bintangnya, Kamu Bang, bermain bintang. terminologi, kamu mau menggiring aku bermain menggiring. terminologi, etimologi atau sebuah makna dari sebuah kalimat Begini, atau sebuah Bang. ayat. AO. Gini, ini kan kitab Jangan kau dengar dulu. Dengar dulu kau. Iya, Anda Bang mau Lord, ingin tanya, saya jawab. Dia mau bermain-main dengan terminologi, kemudian etimologi, kemudian dengan masalah makna dari sebuah ayat. Kamu mau bermain-main, kau itu makanya kau dari dulu ke penipu. Betul kata Bang Zuma tadi. Ini. Kau coba sembunyikan. Aduh. Dulu. Puasa ini. Aku Puasa itu juga dulu. Batal Iya, nanti puasa makanya itu. aku siap. Kau mau bermain-main dengan kata Tuhan, kau pakai kata Lord untuk menyembunyikan Yesus sebagai Tuhan. Tadi terloncat di bibirmu bahwa Yesus menyatu dengan Bapa sekarang. Di mana ayatnya Yesus Kembali menyatu dengan Bapa kepada sekarang? pemilik firman, Bang. Siapa pemilik firman itu? 1 Yohanes 5 Sang nomor sumber. 19 dikatakan. Baca Yohanes 17 ayat 5. 1 Yohanes 5 nomor 19 dikatakan, kita semua Ketika berasal hidup. dari Bapa, kembali kepada Bapa. Itu namanya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, betul. Kembali kepada berasal dari Iya. Allah. Yesus dari Allah kembali kepada Allah. Kepada Tuhannya. Itu namanya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, amin. Nah, kau udah kembali kepada Iya. pemiliknya. Iya, Anda iya. belum, Nah, masih bawah kembali tanah. kepada pemiliknya sebagai Kalian masih Tuhan bawah atau tanah, sebagai manusia. Belum, Dengar. hanya Yesus yang udah Tunggu kembali. dulu. Ketika dia kembali ke bapaknya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia kembali dengan roh kemuliaan, bukan daging Ketika manusia. dia terangkat, dia hanya rohnya saja atau dengan jasadnya? Roh berbentuk, dia kan roh kemuliaan. Tidak bisa sama Ketika dengan dia kita. terangkat, Iya. dengar. Ketika dia terangkat disaksikan 5.000 orang, 500 orang. Bukan 5.000, Apakah Anda salah. bisa- Bukan 5.000, 500 Anda orang. salah, jangan framing. 500. Hanya 11 500. murid. Hanya 11 murid. Ketika dia Di Gunung terangkat, Zaitun. dia bersama badannya atau dengan rohnya saja? Dia adalah roh, bukan manusia lagi, karena ketemu dengan muridnya di lubang kunci bisa masuk. Kalau dia cuma roh, nggak mungkin dia makan ikan goreng. Ia tunjukkan supaya nggak takut, nggak dikirain hantu. Kan dia yang Di dalam dia Matius coba. 24, Dengar. di dalam Matius 24 dikatakan oleh Yesusmu, anak manusia akan turun kedua kali. Kalau anak Ya. manusia ini rohnya atau berkejasad? Kalau yang kedua kita nggak tahu yang jadi apa, kan gitu. Kita belum masa Anak sekarang aja manusia, nggak tahu. Matius 24, Itu kan 31. bahasa anak manusia. Kamu jangan letter-let. Anak loh. manusia, Dengar, saya kasih dulu ya. Kamu nipu-nipu. Iya. Iya. Ketika Dengar. Yesus bangkit dari alam kubur, kan datang Maria, mau dipeluk dia, jangan sentuh aku. Karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ya Allah, dia kan sang sumber kan. Suruhlah beritakan kepada murid-muridku. Maria Matius Magdalena 24. Maria Ini dulu. ngomong kepada murid-murid, ketakutan di dalam rumah. Matius Dikunci 24, loh. Digembok loh. 31. Iya. Di situ Dengarlah aku dikatakan oleh Yesus. Ini Yesus yang Dengarlah aku ngomong. bicara. Anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Kalau anak manusia, Anda katakan tadi bahwa Yesus ini bersama Pak rohnya saja. Nah, kalau yang anak manusia ini roh dengan jasadnya yang turun atau rohnya saja?
dengar ya, anak manusia, domba dan batu penjuru itu simbolik, Bang. Yang saya tanya Dengar bukan dulu. itu, Kuwaira. Yesus Ya Allah disebutkan ya anak Rabbi. manusia simbolik ya, domba pun simbolik. Anak manusia ini Iya. kan Nanti akan datang. apa rohnya saja yang disebut anak manusia. Tadi kan Anda Akan datang nanti. Anda bawa narasi Akan datang nanti. bahwa Yesus sekarang yang ada hanya rohnya dengan Bapa. Berarti anak manusia yang dilahirkan oleh Maria sudah hilang. Tapi Yesus berkata, Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kali. Yang turunnya ini rohnya saja atau dengan jasadnya? Ke depan mana tidak tahu. Kita udah tengkorak, mana tahu gimana sih Bang? Kok nanya yang nggak tahu. Matius 24 nomor 31. Iya, paling 20.000 tahun lagi itu. 20.000 tahun lagi. Ini kan Kau udah bisa anak dengar? manusia. Kau ngarang. Apa yang disebut Yang manusia kita tanya itu? sekarang loh. Setelah dia bangkit itu Apa kita yang tanya. disebut manusia itu? Oh, nggak tahu saya, Bang. Udah mati di situ. Kalau Bang. Udah manusia mati. itu ada jasadnya, ada Ya. rohnya. Kalau Betul. dia tidak punya roh, berarti Ya. mayat. Kalau dia Terus? cuma roh saja, disebut hantu gentayangan. Baik. Ah. Manusia Justru- itu disebut manusia, ada jasad, ada Betul. rohnya. Baik. Sekarang Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Berarti ada Baik. jasad, ada rohnya, betul? Baik. Setelah dia dibangkitkan oleh Bapa, Kabar 10:40, dia diberi kuasa di langit dan di sorga. Makanya Matius 28 ayat 18. Makanya di situ data bangkit dalam Saya 40 hari tanya Mas bukan Arno. itu. Dengar dulu. Saya Kamu tanya, diam dulu. Diam Anda dulu, lari kemana-mana. Dia Matius masih ada 40 hari 24:31. di sini, sehingga dia menunjukkan bahwasanya dia bangkit. Tadi ke Semari udah kasih tahu, jangan sentuh aku. Dia hanya kepada satu orang yang berhak, udah sesuai dengan dalil. Hanya kepada satu orang lah di dunia ini yang bisa menyentuh dia. Siapa? Si Thomas, ya. Ketika mereka di dalam Yang rumah saya terkunci. tanya bukan Aku jelaskan itu. dulu. Yang saya tanya bukan itu. Apa yang Yang kamu saya tanya? tanya Matius yang bilang, Yesus yang bilang, Matius 24 nomor 31. Anda kan tadi bikin framing bahwa Yesus sekarang di sorga itu cuma rohnya saja. Betul kan? Firman itu sendiri, firman. Kau udah kembali firman. Iya, firman itu roh kan katanya. Terserah, ya itu kita nggak bisa ini kan udah Bukan kembali. terserah. Anda bawa Anda dulu. Anda jangan lari. Anda dia tadi bilang kan, bahwa kembali. Yesus di sorga cuma rohnya saja, Iya. kembali berupa rohnya saja. Iya. Tapi dalam Matius 24 nomor 31, tidak ada Yesus bilang yang turun rohnya saja. Yesus bilang anak manusia. Kalau anak manusia itu lengkap enggak dengan jasadnya? Saya bilang itu kan kiasan ya. Kok kiasan? Karena kok bisa ngomong. Dengar dulu. Hanya bahasa Jangan nipu nih. Indonesia anak Kau nipu manusia. kan? Kau nipu Lu, kan? Bukan. Lu- Nggak usah dulu lu- ke future ya. Gini Bang. Anda ke depan. Ini yang perkataan Yesus loh. Iya, dia disampaikan demikian. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Kayak bagian Ini pencuri perkataan kan. yang namanya anak manusia. Itu bahasa apa itu Indonesia. manusia? Itu bahasa Terdiri Indonesia. daripada iya, Bibel bahasa Indonesia. Iya. Jadi masalahnya di mana? Logika, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah enggak punya otak? Apakah enggak punya akal? Yang namanya Tapi manusia punya itu jelas. otak, punya akal. Iya, Nggak mau tapi enggak perlu didoktrin. digunakan. Dengarnya ya. Ini Kan kan dia maha tertulis bukan kuasa. doktrin. Iya, gini nih Bang. Ini kan Setelah tertulis, dia bukan bangkit dari doktrin. alam kubur, telah diberi kuasa, bukan ketika dia sebelum dimetongkan. Dia udah punya super. Apa ya kuasa Yesus buktinya ketika bangkit terangkat dari dia ke kubur? surga. Ya, dia Apa naik. kuasa Yesus? Ya. Dia bisa Apa kuasa kemana-mana. Yesus ketika? Kemana-mana bisa. Ya Allah. Kemana dia? Bagian kilat. Coba bayangkan. Kemana? Di mananya? Saya kasih ayatnya. Ketika Di mana? muridnya di rumah berkumpul, terkunci, dia langsung datang. Kaget kan? Apa dibilang dia? Damai sejahtera kepadamu, ketakutan masih. Antara percaya nggak percaya. Kenapa? Dia orang bodoh semua orang itu. Udah kasih tahu info Apa kuasa sebelumnya, Yesus? tapi Itu kiasan, bukan tapi kuasa nggak percaya. namanya. Dengar Itu dulu. bukan kuasa namanya. Yang saya Kuasa, tanya, apa kuasa Yesus? Apakah dia bisa menciptakan nyamuk ketika dia bangkit? Ngapain lagi menciptakan kejadian satu kok? Ngapain kamu ngadi-ngadi?
Ya apakah terus bukan kuasanya? Nggak ada Apa hubungan. kuasanya? Penciptaan. Apa kuasanya? Kalau Dengar. cuma ngetuk pintu Dengar. orang tengah malam, saya juga bisa. Ketuk rumah orang tengah malam, saya juga bisa. Bukan tengah malam. Dia langsung Apa ada. kuasanya? Rumah terkunci ya, baru dia Saya kemana-mana rumah kayak kilat. terkunci saya ketok. Bisa menghilang. Bukan. Bisa. Langsung nongol, kan gitu. Bang Jadi orang Ujang, itu nanti nggak dulu bang, percaya. bang Otak Waras, nanti dulu bang Waras, saya jemput istri dulu. Oke, silakan. Otak waras, silakan naik. Ini Ayo. saya Sambil ngabuburit. Yan Sambondan. Halo bro Sambondan. Selamat sore. Assalamualaikum. Kalau Islam. Halo Sambondan. Sambon. Otak waras udah selesai. Tadi otak waras tadi gimana? Udah selesai belum pembicaraan kita otak waras? Nggak nyambung dari Anda. Anda berkilah tadi. Coba Loh. izin Kan saya naik boleh. Anda sebutkan tadi Yesus. Bang Datu sudah kembali. Ayo lanjut. Ya lanjut Silakan, aja, Datuk. lanjut aja Bang Datu sudah. Tapi dia katanya mau jemput istri dia. Ya. Saya jemput istri saya sebentar, nanti dulu. Nah, dia Oke, mau oke, jemput oke. istri dia. Oke. Otak waras naik Bang Kuera. Yesus itu dari dikubur. Sekarang kan kuburnya kosong itu Bang Kuera. Itu 4.000 tahun lalu, nggak usah ngigau kalian, nggak ada guna. Keselamatan itu betul. Kuburan bagi kami nggak ada manfaatnya, nggak perlu disembah-sembah. Lanjut. Sabar dulu, ini aku yang ngomong ini. Kenapa ini ya? Ih, Kan jangan kuburnya bawa Yesus kuburan itu lah. kosong kan, betul enggak? Nggak perlu Kosong kuburan nggak? sama kami. Nggak perlu kuburan. Nggak usah bahas-bahas kuburan di sini. Kami bukan orang Aku tanya sini. Yesus naik ke sorga itu bawa badannya atau dia tinggal badannya? Jangan bawa kuburan. Kalau saya sampaikan ke Anda, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Baca ya. Iya, dia dibangkitkan, dia naik, di disaksikan KPR banyak 10 orang. Itu ayat dia ke 40. sorga itu sama badan-badannya atau bukan sama badan-badannya? Udah roh kemuliaan. Itulah hebatnya dia. Badannya kemana? Loh, dia kan udah punya kekuasaan di langit dan di sorga. Di bumi dan di sorga. Mau bentuk apapun suka-sukanya. Buktinya ke si Paulus nongol dia. Badannya Dengar dulu. badannya berubah atau badannya Dalam sekejap 28 atau tahun terpisah dari badannya? dia pernah masuk ke mimpi apa? Mimpinya apa? Saulus kan? Suka-sukanya. Mimpi luga. Banyak orang murtad yang langsung masuk ke ini. Teman-teman mimpi. muslim masuk ke mimpinya langsung. Tapi yang kutanya kan mualaf bukan dia. itu. Oh, Yang murtad. kutanya bukan itu. Yang kutanya di Bible yang tertulis. Ya. Nah, di Bible yang tertulis Yesus itu terangkat ke langit ya. Ya, ke uranonnya itu, ya kan? Ke Itu sorga. dengan- Nggak ada uranon dengan- kami. Nggak ada uranon kami. Ke Ke sorga. langit Bahasa di Indonesia. situ. Ke langit di Ke situ. sorga. Kalau sorga Kalian itu yang ke langit. paradiso. Isa kalian yang ke langit. Kami enggak. Kalau sorga bahasa Yunaninya paradiso. Di Ini situ bahasa tulisannya Indonesia, bro. uranon. Bahasa Indonesia, bro. Ya lah, Jangan oke lah, bawa oke lah. orang. Oke Kami lah. nggak paham dia itu. dia Aku bukan orang disaksikan. Oke lah. Jadi dia disaksikan murid-muridnya itu naik ke atas itu. Kan naik kan berarti dari bawah ke atas tuh. Angkat ke surga di kalangan malaikat. Ya, naik lah ya dari bawah ke atas. Itu lengkap dengan badan-badannya atau badannya tinggal. Tubuh kemuliaan. Kita nggak tahu tubuh kemuliaan yang kebuktinya dia kemana-mana bisa. Selama 40 hari tidak pernah ditemani oleh murid. Karena Ini yang dibilang kami bilang abang ini enggak jujur dalam menjawab. lu nggak jujur. Saya mau sekarang Anda, kalau memang Anda udah baca kitab saya, di mana tertulis ikut badannya sama sepatunya? Coba. Di mana tertulis? Kalau dia itu badannya tinggal berarti kan di kuburannya ada mayat. Kalau logika Anda demikian, itu dia bukan penguasa, bukan. Nah, Dia itu manusia biasa. Ya, oke. Dia kan Terus, udah kembali. sabar. Anda aja bisa lewat dibuat kan gitu. Sabar. Nah, Baik. ketika Yesus itu setelah bertemu Maria, kan Yesus bertemu Thomas. Bukan bertemu Thomas. Izin abang saya jelaskan. Ketika dia di kuburan ya, nyari cari si Maria. Kaget dia. Oh, dilihat. Ya. Mau dipegang. Nggak mau disentuh, jangan nggak mau disentuh. Jangan sentuh aku. Ya. Karena aku belum pergi ke bapakku, bapakmu
Yang Dan mau disentuh Allahku itu alamu. badannya atau bukan badannya? Badannya lah. Badannya. Kayak dikira masih manusia. Jangan Oh, sentuh. Berarti dikira udah masih larangan. Berarti Tapi- penglihatan Maria Dengar, Magdalena dengar. waktu itu Dengar, badan manusia dengar, atau bukan badan dengar. manusia? Dengar, ketika dia dibangkitkan Allah Bapa, ada di Kaper 10 ayat 41, dikasih kepada tertentu orangnya, siapa yang bisa memegang dia, saksinya. Ya, siapa Itulah itu? si namanya Thomas itu. Oke.